Jadi ini bukan SoC ketinggalan zaman, ini SoC-nya ngelawan sebetulnya. Jumpa lagi juga Tribun TV. Tentunya kita selalu hadir dengan yang unik-unik. Yang kali ini adalah unik dan baru. Ya, apa ini? Udah kebaca dong di sini. Ya, ini adalah Vivo V19 yang tagline-nya adalah Perfect Night, Perfect You. Ya, jadi yang di tangan saya ini adalah Vivo V19. Ya, bukan Pro, ini V19. Ya, ini Vivo V19 yang warnanya biru indah. Ya, tahulah ya, saya suka banget warna biru. Oke, sebelum kita mulai mereview yang satu ini, mari kita lihat dulu paket penjualannya isinya apa aja. Tentunya dalam paket penjualan ada unit Vivo V19-nya sendiri, ada adapter atau charger dual engine fast charging di situ, ada kabel USB Type A to Type C, ada headset atau hands-free, ada case, ya, sudah tersedia case-nya, kemudian ada SIM card ejector, ada paket dokumen dan kartu garansi, dan ada screen protector yang sudah nempel di smartphone-nya. Jadi, hal yang menyenangkan, kalau kalian beli ini, kalian nggak usah pusing nyari screen protector, kalian nggak usah pusing nyari case-nya, itu sudah langsung ada, tinggal pasang dan tinggal dipakai smartphone ini. Oke, sekarang mari kita masuk bahas desainnya Vivo V19 ya. Vivo V19 menggunakan trendy design yang katanya ini adalah retro style dengan modern look. Iya sih, ini modern look sih, bener ya, modern look di sini. Kenapa dia modern look? Nanti kita bahas ya. Opsi warnanya adalah Arctic Blue dan Crystal White. Nah, ini adalah Vivo bilang ini adalah stylish color. Yang memang 2020 ini sepertinya putih dan biru mulai in ya. Dimensinya adalah 159,01 kali 74,17 kali 8,54 mm. Untuk bahan bodinya ini adalah dari polikarbonat. Lalu kita lihat di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume up down. Di atas ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray. Ini adalah SIM tray non-hybrid. Jadi dia bisa dipasang 2 SIM card plus 1 micro SD. Jadi bukan hybrid ya. Bukan yang 1 SIM card, 1 micro SD. Bukan. Ini bisa 2 SIM card dan 1 micro SD di situ. Lalu di bagian bawah kita lihat ada colokan buat audio 3,5 mm ya, jack audio. Terima kasih masih disediakan di sini. Lalu ada lubang mikrofon di situ, ada USB Type C dan ada grill speaker di sisi kanan. Nah, dari depan kita bisa lihat kenapa dibilang ini desainnya kekinian sekali ya. Karena ini sudah menggunakan layar yang Vivo menamakannya layar Ultra O Screen ya. Jadi katanya ini untuk maksimum viewing experience. Nah, di sisi kanan atas kita lihat ada sebuah kamera selfie 32 megapiksel super night selfie di sini ya. Ini bentuknya punch hole itu di area kanan atas layar. Jadi kekinian sekali, memang punch hole ini lagi ngetren sekarang ya. Diameter punch hole ini di bawah 3 mm, tepatnya 2,988 mm. Jadi ini adalah smartphone pertama dengan lubang kamera selfie terkecil dan paling tipis. Di sisi atas layar kita lihat juga ada earpiece ya, di bezel yang tipis itu kelihatan ada tipis banget, ada earpiece di atas ini. Ya tentunya ini buat nelpon ya. Lalu di bagian belakang kita lihat ada jajaran kamera yang disebut sebagai 48 megapiksel AI quad kamera. Nah, udah quad kamera nih, udah 4. Lagi-lagi kekinian sekali. Oke, untuk spesifikasi lengkapnya, jadi smartphone ini menggunakan SoC Qualcomm ya, Snapdragon 675 AIE atau AI Engine 11 nanometer. Jangan komplain dulu ya. SoC ini masih termasuk salah satu SoC yang terbaik yang bisa yang bisa digunakan sebuah smartphone. Nanti kita buktikan di belakang, ya. SoC ini menggunakan 2 Kryo 460 Go turunan Cortex A76. A76 ya, ini salah satu yang menarik. Jadi ini Cortex-nya baru memang ya. Kemudian ada 6 Kryo 460 Silver turunan Cortex A55. Jadi memang Cortex-nya aja sebetulnya Cortex-nya baru. Di 675 itu diperkenalkan untuk pertama kali memang waktu itu. Jadi sampai sekarang masih relevan banget. Lalu untuk GPU dia menggunakan Adreno 612 dengan ISP Spectra 250L, DSP Hexagon 685. Lagi-lagi menunjukkan bahwa ini adalah sebetulnya mirip banget dengan SoC modern. RAM yang tersedia hanya satu tipe, hanya 8 GB, tapi ada varian untuk internal storage yang kita pegang kali ini, yang kita pakai buat tes adalah yang 256 GB. Sementara tersedia juga yang lebih terjangkau lagi dengan varian 128 GB. Menariknya, karena SIM tray-nya tadi bisa ditambahin memory card setelah kalian nambahin 2 SIM card, jadi 128 atau 256 GB ini masih bisa ditambah lagi kapasitasnya.
Untuk baterai, smartphone ini menggunakan baterai 4500 mAh, cukup besar, yang dilengkapi dengan dual engine fast charging, ya. Jadi dia itu menggunakan dua charging chip di dalam untuk mendistribusi voltase secara optimal, dan biasanya kalau dual chip itu supaya nggak panas juga waktu ngecharge. Kemampuan charging ini dilengkapi dengan 9 security feature. Ya, ini tentunya penting supaya kalian kalau mau ngecharge ya bebas aja, ngecharge aja senyamannya. Tapi pastikan pakai charger asli ya. Untuk layar yang tadi katanya namanya Ultra O Screen, itu ukurannya adalah 6,44 inci. Dan ini adalah next gen Super AMOLED dengan i3 OLED. Color gamutnya ini sangat menarik sekali. Color gamutnya 100% DCI P3. Ini berarti dia bisa menampilkan apa yang dilihat oleh pembuat film dan pembuat game. Ya, ini penting sekali sekarang ya. Apalagi di harga segini udah dapat DCI P3, ini sangat menarik sekali. Layarnya dilengkapi dengan filter blue light hingga 42% yang sesuai dengan TUV Eye Comfort. Lalu dia juga dilengkapi dengan fitur low brightness anti flicker. Ya, ini biasa terjadi ya. Jadi sebetulnya kalau layar itu, misalnya kita di ruangan yang gelap, mau tidur misalnya ya, mau tidur, itu digelapin banget, itu banyak smartphone yang flickering sebetulnya. Nah, dia sudah dilengkapi dengan low brightness anti flicker. Jadi mau browsing di gelap-gelap, lampu dimatiin, nggak ada masalah. Mata nggak jadi capek. Screen to body ratio ini menurut Vivo mencapai 91,38%. Memang kita lihat ini kayaknya ya cukup layarnya gede memang di sini ya gitu ya. Dengan screen ratio 20:9. Untuk resolusinya adalah Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Kita masuk ke fitur keamanannya. Ya, jadi dia sudah dilengkapi dengan Screen Touch ID ya. Sensornya di dalam layar gitu ya. Sensor fingerprint ini sudah menggunakan 3P lens. Jadi lensanya aja nggak cuma satu, tapi udah 3P lensanya ya. Ini lebih aman dan juga lebih responsif. Ya ini pada saat kita nyobain emang itu ya, lebih responsif. Lebih aman dalam arti kata dia bisa meningkatkan tingkat ketelitiannya karena lensanya yang lebih baik. Lalu tentunya dia juga dilengkapi dengan Face Unlock. Jadi ini juga akan membuat keseharian kalian lebih gampang lagi pada saat meng-unlock si smartphone. Untuk konektivitas, dia memiliki 4G LTE. Iya, memang di harga segini jangan berharap 5G dulu. Belum saatnya tahun ini ya. 4G LTE yang cukup lengkap, DDD-B40, FDD, B1, 3, 5, dan 8. Jadi buat Indonesia nggak ada masalah. Semua operator aman di Indonesia. Sementara di sisi Wi-Fi, dia menyediakan Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ya, ini 5 GHz sangat menyenangkan sekali memang ya. Lalu versi Bluetooth-nya adalah versi 5. Untuk OS, dia menggunakan Vantage OS 10 yang tentunya menggunakan Android 10. Sementara untuk sensor ini lengkap. Accelerometer, gyro, ambient light sensor, proximity sensor, e-compass itu juga ada dalam sini. Mari kita masuk lebih jauh lagi mengenai kameranya ya. Kamera utamanya 48 megapiksel atau 48 megapiksel AI quad kamera ini ya, yang tajuknya adalah Simply Professional ya. Ya, memiliki bukaan 48 megapiksel, AI rear kameranya memiliki bukaan f1.8. Jadi memang lumayan oke, lumayan besar. Ini menggunakan sensor Samsung ISOCELL GM2. Jadi ini perbaikan ya, GM2 ini sensor baru yang sudah dilengkapi dengan EIS Anti-Shake Ultra Stable di sini. Kemudian juga support Vivo MFNR atau Multi Frame Noise Reduction. Ini biasanya mengambil beberapa jumlah foto dalam jumlah banyak untuk menekan noise di situ. Ini tentunya akan berguna dalam kondisi gelap. Vivo juga menyediakan kamera yang kekinian sekali, yang wajib sekarang udah ada, itu adalah Super Wide Angle Camera 8 megapiksel f2.2. Field of view-nya mencapai 120 derajat atau 108 derajat tanpa distorsi. Sementara itu ada tambahan kamera 2 megapiksel untuk depth f2.4, jadi ini buat bikin efek-efek, membantu efek bokeh. Dan satu kamera lagi yang emang banyak banget dipakai sekarang akhir-akhir ini ya, 2 megapiksel super makro kamera untuk mengambil foto dari jarak dekat hingga 4 cm dari objek. Tentunya kamera ini juga dilengkapi dengan LED flash ya. Untuk fitur-fitur juga lumayan lengkap, ada Super Night Mode, ada Ultra Stable Video, ada Pose Master ya, ada AI Makeup dan banyak lagi fitur-fiturnya ya, segudang fiturnya di sini. Lalu untuk kamera selfie, dia menggunakan kamera 32 megapiksel front camera with Super Night Selfie, bukannya f2.45. Ya, Super Night Selfie ya, jadi selfie-nya malam ada mode night-nya.
Sementara untuk fitur-fiturnya dia punya portrait light effect, pose master, ada AI makeup, AI HDR, dan banyak lagi fitur lainnya untuk selfie. Nah, untuk urusan menu, sebetulnya ini mirip banget dengan smartphone Vivo yang lain. Ya, tentunya kita menemukan ada dark mode di situ, karena udah Android 10 ya. Vivo Share, ya, yang jadi untuk nge-share file biar cepet ya. Kemudian ada iRoaming, ya ini buat yang suka roaming, ini ada pilihannya iRoaming di sini. Ada Dynamic Effects yang bisa dimanfaatkan juga buat efek-efeknya. Lalu ada Ear Customized Sound Effect. Nah, ini yang menarik sekali di mana dia bisa menyesuaikan suara ya, yang kita terima sesuai dengan umur. Ya, sesuai dengan umur. Jadi, kalau semakin tua seseorang itu memang daya tangkap suaranya terhadap frekuensi itu berkurang. Jadi, itu bisa dimampatkan sesuai dengan umurnya. Ini sangat menarik sekali. Kemudian ada Ultra Game Mode yang tentunya mempermudah, menambahkan fitur-fitur yang mempermudah kalian pada saat gaming. Nah, bicara soal gaming, lengkapnya fitur-fitur pendukung performa dan gaming ini memang luar biasa. Pertama, kita ada Vivo Multi Turbo. Ini untuk optimasi performa V19 saat dipakai buat gaming. Ada AI Turbo di situ, ada Center Turbo, ada Cooling Turbo, ada Game Turbo di situ. Ada ART++ Turbo, ini optimasi untuk membuka aplikasi supaya lebih responsif. Jadi aplikasi cepat. Ya nggak enak ya, mau main game bukanya lama gitu. Kalau udah pakai gini jadi cepat ngebukanya ya. Lalu ada yang tadi sebut Game Center, ada ini untuk total game immersion. Jadi bisa menampilkan CPU, informasi GPU, temperatur ada di situ juga. Ada fitur untuk memblokir message dan notifikasi saat yang masuk saat kita lagi main game. Jadi ya jangan sampai lagi main ada seru-seru, oke, terus nongol gitu. Ya, jangan sampai keganggu sama SMS atau message gitu ya. Jadi ini sudah lengkap dalam Game Center. Kemudian fitur yang unik juga adalah voice changer. Jadi dalam fitur ini kita bisa mengubah suara kita in-game. Jadi suara yang didengar oleh pemain lain tuh benar-benar bukan suara kita gitu ya. Ya siapa tahu ya, selebriti gitu, nggak mau kedengeran benar-benar suaranya sendiri gitu kan, terketahuan gitu ya. Nah itu bisa diganti pakai voice changer. Nah jadi ini bisa menjaga identitas kalian tentunya. Lalu ada lagi fitur yang menarik juga, ini adalah off-screen autoplay. Di mana kalau misalnya lagi loading, ini suka ada nih di awal kan loadingnya lama, nunggu dulu gitu misalnya. Nunggu dalam room dulu. Ya kayak mau hemat baterai, ya udah di layar dimatiin aja. Itu tetap jalan, nggak ada masalah. Nanti tunggu beberapa saat, dilihat lagi, oh belum mulai nih, ya matiin dulu aja lagi. Oh udah mulai, oke nyala, oke langsung main, bisa. Jadi ini bisa menghemat baterai sebelum kalian mulai bertanding. Nah sekarang kita masuk ke uji performanya. Ya kita mulai dari benchmarknya dulu. Pertama-tama kita coba Antutu 7 dulu, kita dapat skor yang lumayan tinggi. 181.204. Kemudian untuk Antutu 8 kita dapat 236.736. Ya, ini skor yang lumayan tinggi ya. Ya, ini yang salah satu yang membuat kita dari awal merasa bahwa SoC yang satu ini masih layak sebetulnya bahkan tahun 2020. Kemudian Geekbench 4 di single core kita dapat 2.396, lagi-lagi angka yang tinggi. Multicore 6.755, angka yang tinggi lagi. Sementara untuk Geekbench 5 single core di 511 dan multicore 1687. Ya ini menunjukkan bahwa dia emang adanya di mid class tapi yang atas. Jadi mid class kenceng sebetulnya di sini. Nah, kemudian untuk 3D-nya gimana? Kita pakai 3D Max Slingshot Extreme OpenGL. Kita lihat grafik score-nya di 1104 dengan GT1 frame rate ada di 8.5 FPS. Ya. Mungkin kalian masih skeptis sama Snapdragon 675 ini, tapi kami merasa bahwa skor-skornya ini mumpuni. Jadi bagaimana kalau kita coba dengan sesuatu yang lebih real lagi? Ya benchmark kan ya tinggal benchmark, tapi kalau dipakai beneran gimana? Nah, untuk memperlihatkan kemampuannya, kita mikir cukup lama sampai akhirnya kita menemukan bahwa oke, ini yang paling ekstrim mungkin. Ya lumayan ekstrim lah paling nggak ya. Gimana kalau kita pakai dia buat ngedit video? Kita menggunakan aplikasi Power Director. Lalu kita tes render time-nya dengan setting best quality 30 fps 720p. Jadi videonya dikecilkan, taruh di best quality juga di situ ya. Dan editingnya lumayan kompleks. Kita menggunakan video 2 layer editing, lalu ada editing color correction di layer utama dan masking untuk layer kedua. Lalu kita masih nambahin lagi layer text dan background. Semuanya durasinya 5 menit. Jadi ini video 5 menit. Ya, ini simulasi kalau kita bikin video, kira-kira gitu seperti apa. Nah, kita coba pakai video 5 menit dulu.
Saat membandingkan, kita memilih beberapa SoC yang kelihatannya menarik atau paling nggak kalian mungkin akan menjerit, kenapa nggak pakai ini aja? Oke, Snapdragon 712, Snapdragon 730G, dan sebagai ancar-ancar kita ambil juga Exynos 9611 ya. Kita coba ekspor. Nah, di sini terlihat satu yang cukup mengejutkan, di mana Vivo V19 dengan Snapdragon 675 itu waktu ekspornya membutuhkan waktu 6 menit pas, 6 menit 00 detik ya. Sementara kita pakai Snapdragon 712, kita dapat 6 menit 17 detik 712 ya. Lalu entah kenapa di Snapdragon 730G kita dapat di sekitar 7 menit bahkan. Dan di Exynos 9611 kita bahkan mendapatkan waktu 11 menit ya. Jadi terlihat bahwa V19 ini lumayan optimal bahkan kalau kalian mau pakai buat edit video. Jadi ini bukan SoC ketinggalan zaman, ini SoC-nya ngelawan sebetulnya. Lalu bagaimana untuk gaming? Kita tahu bahwa 675 memang bukan SoC yang paling kencang GPU-nya, tapi buat gaming sebenarnya mesti diingat bahwa gaming itu tidak hanya butuh GPU doang. Gaming itu butuh prosesor dan GPU. Dari pengujian editing kita udah lihat bahwa prosesor itu kencang. Ya. Lalu bagaimana kalau kita masuk ke gaming, di mana prosesor harus bekerja sama dengan GPU di sini? Oke, kita mulai dari PUBG Mobile, ya. Defaultnya kita temukan memang hanya di Smooth Ultra, tapi kita nggak tes di sini karena kita udah pasti yakin dapat 40 fps. Kenapa? Karena pada saat kita unlock ke Smooth Extreme, kita dapat dia masih bisa jalan di 56 sampai 60 fps. Iya, jadi CPU kencang dan GPU yang dimiliki oleh 675 ini cukup mumpuni. Lalu untuk Honkai Impact, ya, settingnya adalah low, 60 fps, effect off, kita dapat 32 sampai 43 fps. Game ini emang luar biasa kalau soal GPU. Hanya beberapa poin di mana scene-nya berat luar biasa dia akan turun ke 18 fps, tapi ini masih tidak terlalu mengganggu gameplaynya. Lalu untuk game bola PES 2020 kita cek di standar 60 fps, kita dapat 58 sampai 60 fps. Jadi lagi-lagi masih sangat mumpuni Snapdragon 675 ini. Nah, kenapa hasil tesnya bisa jadi kayak begini ya? Yang tadi itu kita lihat. Oke, terutama versus 712, kok bisa seperti itu? Perhatikan pada saat kita mengungkap apa detailnya si Snapdragon 675 ya. Snapdragon 675 ini pakai Core A76 dan A55. Ini core modern sebenarnya. Dari Qualcomm sendiri mengatakan bahwa core-nya 675 ini adalah Kryo 460 gitu ya. Ini jelas diposisikan di kasta yang lebih tinggi ketimbang Kryo 360 yang ada di Snapdragon 712. Jadi, memang 675 ini sebetulnya agak kecepatan aja datangnya. Datang dengan core kenceng, tapi duluan di situ ya. Jadi terlihat banget bahwa core yang modern yang ada di 675 memberikan keuntungan tersendiri. Nah, sekarang mari kita masuk ke kameranya. Nah, tapi untuk kamera sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V19. Ini keluaran terbaru dari Vivo nih. Kita pengen lihat kemampuan kameranya. Seperti biasa, kita akan tes di kamera selfie-nya dulu. Ini saya rekam videonya di resolusi Full HD 30 fps karena memang mentoknya di situ juga. Lalu kita pengen lihat kemampuan audionya. Ini saya nggak pakai audio eksternal atau audio tambahan. Jadi ini audio langsung dari mikrofonnya Vivo V19. Jadi kira-kira kalau misalnya kalian pakai HP ini untuk kebutuhan vlogging gitu, tentunya kalian butuh kualitas suara yang bagus. Jadi gimana hasil suaranya? Bagus atau enggak? Silahkan komen di bawah. Kemudian untuk stabilizer, jadi untuk kamera selfie Vivo V19 ini memang belum ada IIS-nya. Jadi kalau memang kalian pengen pakai ini sambil jalan, ini masih agak sedikit goyang. Oke, sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Sekarang ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Kalau saya lihat di layar sih memang ini stabilizer berfungsi dengan baik ya. Ini saya pakai jalan, hasil videonya masih stabil banget. Coba deh kita pakai lari. Oke, sekarang kita ada di kamera utamanya di perekaman video Full HD 30 fps. Biasanya HP-HP lain nih kalau udah kondisi malam seperti ini akan sedikit sulit untuk video. Beda untuk foto ya. Kalau untuk video memang wajar kalau misalnya memang hasilnya nggak terlalu terang atau nggak terlalu bagus. Tapi kalau saya lihat di layar Vivo V19 ini hasilnya masih cukup bagus ya.
Oke, menarik. Untuk teman-teman yang memang serius untuk vlogging atau memang bikin videonya di tempat-tempat seperti ini, kita sih lebih rekomen pakai open kamera seperti yang saya lagi pakai ini. Jadi dengan open kamera teman-teman bisa mendapatkan fitur-fitur video yang lebih manual dan juga dengan hasil frame rate yang lebih stabil kalau pakai open kamera. Ya, jadi gimana kameranya? Oke kan? Ya, dan sedikit tips buat kalian kalau kalian memang mau kameranya dipakai buat vlogging segala macam atau mau serius, tinggal pakai open kamera aja. Kamera 2 API-nya terbuka di sini, jadi kalian bisa pakai open kamera dan mengendalikan speed-nya, ISO-nya supaya lebih presisi, ya. Oke, lalu kita lanjut lagi bagaimana dengan daya tahan baterai. Seperti biasa kita tes video playback, ya. Video playbacknya kita dapat lumayan lama di sini, 24 jam 40 menit, luar biasa. Vivo untuk 4500 mAh doang ya katanya ya. Ya hari gini kan katanya doang ya 4500 mAh, tapi bisa dapat 24 jam 40 menit. Sementara itu untuk main PUBG Mobile kurang lebih 30 menit, dia hanya turun sekitar 8% saja. Yang kita tes dari 68% turun ke 60%. Lalu untuk charging time lumayan oke, dia ada di kisaran 2 jam. Oke, kita pindah ke Bluetooth-nya. Ya, kita iseng lah nyoba sedikit ekstra di Bluetooth-nya. aptX jalan, SBC jalan, LDAC jalan. Yang lucu adalah ada menu buat AAC, tapi pada saat kita pindah ke AAC, entah kenapa dia lompat pindah ke LDAC. Ya, lompatnya malah naik ke atas gitu ya, malah jadi pakai kodek yang lebih bagus lagi. Jadi menurut kami ya nggak ada masalah ya, dia siap untuk menerima headphone, earphone, Bluetooth kalian yang pakai kodek-kodek kelas atas. Oke, jadi sekarang kita masuk ke harga. Ya, pada saat video ini dibuat, harga belum ada. Nanti kita akan update di bawah ya, lihat di deskripsi. Tapi yang jelas harganya tidak mengerikan ya. Ini memang sebuah smartphone yang mumpuni banget, terutama untuk harganya ya. Oke, jadi kesimpulan. Mungkin banyak yang akan melihat bahwa Snapdragon 675 itu sebagai sebuah kelemahan. Kalau kalian hanya berpikir bahwa kita lihat dari kapan pertama kali Vivo pakai 675 dan sekarang masih pakai 675, ya mungkin bukan kekurangan buat kami lihatnya. Ini adalah bosan aja ngelihatnya. Tapi sebenarnya si 675 ini ternyata masih mumpuni. Bahkan waktu kami timpa kerjaan ngedit video pun masih mumpuni dibandingkan dengan SoC yang modern. Ini cukup unik. Jadi ya buat kami sebetulnya ya, kalau misalnya SoC-nya masih mumpuni, masih oke, ya buat apa diganti? Ya enggak? Lebih baik dioptimalkan aja. Optimalisasinya terlihat dari daya tahan baterainya yang bagus banget gitu ya. Dan kemudian kameranya juga oke banget sekarang. Dan fitur-fiturnya juga sudah meningkat. Nah, di sisi lain kita bisa lihat bahwa penampilan smartphone ini jadi lebih kekinian dengan Ultra O screen dan panel Super AMOLED yang baru tadi ya. Jadi emang pas kita ngeliat ini Super AMOLED DCI P3 ini agak beda nih ya tampilannya. Kita udah terbiasa lihat Super AMOLED yang terjangkau, tiba-tiba ngeliat yang DCI P3, sebentar loh ini harganya berapa nih gitu ya. Terasa beda banget karena kalau gambarnya yang tinggi. Jadi Vivo dengan V19 tampaknya hadir membawa pembaruan di mana dibutuhkan.
dari desain, terutama dari warna. Saya suka banget nih warnanya nih ya. Ini memang jadi sebuah smartphone yang tampilnya kekinian sekali. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.